Pemerintah kolonial Belanda mampu menguasai wilayah Sumatera pada pertengahan abad ke-19, kecuali daerah Aceh dan Tanah Batak. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi pada sekitar tahun 1870. Dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamaraja 1972, karya O.L. Napitupulu, disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamaraja dengan cara mengusir Zending, yaitu organisasi penyebar agama Kristen, yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877. Sebelum memeluk agama Kristen, masyarakat Batak memiliki kepercayaan animisme. Kepada Raja Sisingamaraja, persilakan untuk membuka acara tarian ini. Kami melihat dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami menyampaikan sembah dan pinta kami untuk bangsa ini. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya di sini dengan memegang pedang dompak gajah. Berilah berkat kepada kami. Kepadamu kami serahkan tanah Batak ini. Pada abad ke-19, kaum misionaris banyak melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Namun, Sisingamaraja ke-12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Lapor Raja, Belanda mulai memasuki wilayah kita dan menyebarkan agama mereka. Jika terus dibiarkan, ditakutkan akan menghilangkan tradisi yang sudah ada dan mengubah bentuk kesatuan yang sudah turun-temurun. Benar katanya. Apa yang harus kita lakukan, Raja? Kalau begitu, kita harus segera menyebarkan dan memberitahu para rakyat untuk mengusir Zending dari tanah ini. Baik, Raja. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878. Lapor Raja. Pasukan Belanda sudah sampai di Pearaja dan bergabung dengan kaum misionaris. Apa? Kalau begitu, saya sebagai Raja Sisingamaraja ke-12 menyatakan perang terhadap Belanda. Segera siapkan pasukan kita. Kita akan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahul Batu. Baik, Raja. Dengan demikian, perang Batak antara pasukan Sisingamaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880. Pada Agustus 1889, pasukan Raja Sisingamaraja mampu menduduki daerah Lobutalu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun, pendudukan Lobutalu tidak berlangsung lama. Lapor Jenderal. Pasukan Sisingamaraja telah menduduki daerah Lobutalu dan menyerang pasukan kita. Kalau begitu, segera datangkan pasukan dari Padang. Kita akan merebut Lobutalu dari Sisingamaraja. Baik, Jenderal. Akhir Perang Batak. Perlawanan Sisingamaraja mulai redup semenjak wilayah Huta Paong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Huta Paong, Belanda terus memburu Sisingamaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba. Bagaimana ini, Raja? Pasukan kita telah berkurang banyak, sedangkan kita semakin terdesak oleh musuh. Kita harus mundur. Tarik pasukan ke Orion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamaraja dan pasukannya hingga pada tahun 1907. Belanda mampu mengepung Sisingamaraja di daerah Dairi.
Pasukanmu telah dikepung. Segera serahkan dirimu. Tidak! Aku, Raja Sisingamaraja ke-12, akan memperjuangkan tanah ini hingga titik darah penghabisan. Maju!